واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. Devani Herbiana Arima, salah satu mahasiswa jurusan Teknik Arsitektur Interior di Universitas Indonesia ini merupakan seorang penghafal Al-Quran. Keseharian Deva selalu diisi dengan kuliah, kajian, dan menghafal Al-Quran. Ia pun aktif menjadi pengajar TPA Sahabat Al-Quran yang ada di Yayasan Indonesia Quran Foundation. Keinginannya menjadi penghafal Al-Quran berawal dari ketidaksukaannya terhadap mendengarkan musik dan lebih memilih untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dari situ, ia pun termotivasi untuk menjadi penghafal Al-Quran. Yaitu aku awalnya banget ya pengen menghafal Quran itu karena aku ngerasa kehidupan aku tuh saat itu lagi cukup kacau secara waktu ya. Aku sangat buruk dalam memanage waktu, bahwa Quran itu membawa suatu keberkahan dan aku percaya bahwa Al-Quran itu bisa membawa keberkahan secara waktu gitu. Kita punya waktu yang berkah ketika kita dekat sama Al-Quran. Nah, awalnya dari situ sih. Dan ya udah kemudian juga untuk orang tua juga aku ngerasa sampai sekarang aku nggak bisa ngasih apapun dan aku tidak bisa menjanjikan apapun di dunia ini untuk membalas budi ke mereka. Ya nggak ada jalan lain, aku harus ngasih yang terbaik. Kalau nggak bisa di dunia, ya di dunia yang lain selanjutnya kayak gitu. Walaupun di tengah kesibukan yang padat, Deva tetap bertekad untuk menjadi penghafal Al-Quran. Ia berusaha untuk menumbuhkan pribadi Qurani di dalam dirinya. Maka di setiap waktu kosong pun ia isi untuk mengaji dan murojaah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Deva juga merupakan salah satu mahasantri putri di Rumah Tahfiz Indonesia Quran Foundation, yang mana Indonesia Quran Foundation atau IQF merupakan rumah tahfiz khusus mahasiswa. Jadi kalau aku punya dua Al-Quran ya. Pertama Quran biasa yang Utsmani itu khusus buat tilawah dan murojaah, dan yang kedua itu Quran terjemahan perkata. Di situ yang buat khusus untuk ngafal gitu. Kenapa harus terjemah dan perkata? Ya karena dengan terjemah perkata itu akan sangat memudahkan kita buat memasukkan hafalan yang ingin kita hafal sih. Dan ya udah, pada akhirnya aku baca satu ayat, masukin, dihafalin, udah hafal secara lancar, masukin lagi ayat yang selanjutnya, udah lancar, digabung lagi dari satu ke dua, udah lancar, baru yang tiga, kayak gitu seterusnya. Tapi aku juga sebelum menghafal itu, kalau bisa sebelumnya malamnya, biasanya aku dengerin saat malam, itu aku dengerin murotalnya secara berulang-ulang. Ada namanya, aku pakai aplikasi Easy Quran Memorizer gitu. Itu bisa nge-repeat berkali-kali seberapapun banyak kita mau, dan syekhnya juga banyak banget bisa milih. Aku pakai aplikasi itu, dan ya udah aku dengerin terus, dan itu sangat membantu juga sih. Dengan nadanya kan kita udah terngiang kan, jadi lebih gampang untuk dimasukkan juga. Banyak kebaikan-kebaikan yang dirasakan oleh Deva setelah menghafal Al-Quran, baik di dalam akademis maupun ketenangan hati. Ia merasa hidupnya lebih teratur, waktunya lebih berkah dan lebih terjaga untuk tidak melakukan maksiat. Namun, bukan berarti Deva tidak menemukan hambatan di dalam prosesnya menghafal Al-Quran. Pengalaman menarik. Nggak tahu, aku ngerasa pengalaman ini 11-12 sama pengalaman yang Imam Syafi'i gitu. Pun dengan aku pernah suatu ketika aku lalai dalam menjaga pandangan aku gitu. Dan ya nggak cuma sekali dua kali, beberapa kali terjadi sampai akhirnya ya hafalan aku sangat terganggu sampai akhirnya ya aku stres juga, nggak masuk karena yang terfikirkan adalah maksiat yang aku kerjakan itu saat aku menghafal. Lagi-lagi yang aku pikirkan ya maksiat yang aku lakukan gitu. Jadi ya itu sangat mengganggu untuk menghafal dan untuk mengingat hafalan yang udah aku punya.
cara terbaik untuk menjaga hafalan kita adalah dengan menjaga diri kita sendiri dari maksiat-maksiat yang kita perbuat. Intinya itu. Deva pun memiliki cita-cita, yakni ia ingin memiliki sekolah tahfiz agar kelak generasi-generasi ke depan dapat menjadi penghafal Quran seperti dirinya. Yang memang entah untuk karena aku suka anak-anak, mungkin khusus anak-anak nantinya atau enggak cuman buka kelas untuk anak-anak, intinya ke arah sana sih. Aku pengen ngebuka sebuah rumah belajar tahsin tahfiz.